saudara, kembali lagi dengan Intim dengan Allah. Mari kita siapkan hati kita, kita datang kepadanya, apa adanya kita. Mari kita menghadap Tuhan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku.
bagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, kita berjumpa kembali di dalam renungan hari ini, hari Senin tanggal 5 Juni 2023. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-7, ke-8, dan ke-9. Saya harap Bapak Ibu Saudara sudah membacanya terlebih dahulu. Judul daripada renungan kita hari ini adalah makna berkenan kepada Allah, yang difokuskan kepada Amsal 8 ayat 13 dan 35. Apa arti berkenan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkenan berasal dari kata kenan yang berarti merasa senang, suka, sudi, setuju. Juga berarti dengan senang hati, dengan segala senang hati. Nah, menurut Alkitab, berkenan adalah bergembira, berkompromi, bersetuju, menarik hati, menyanggupi, menyetujui, rela, sanggup, senang, setuju, sudi, suka. Jadi berkenan kepada Allah maksudnya adalah Allah bergembira, senang, bersetuju, suka, sudi dengan hidup kita. Tingkah laku kita, pikiran kita ini cocok dengan pikiran Allah. Sebagai anak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan atau berkenan kepada Allah seharusnya menjadi fokus utama kita. Sebagaimana Yesus sendiri senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Di dalam Yohanes 8 ayat 29 dikatakan, dan Ia yang telah mengutus aku, ini kata Yesus, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, untuk itu kita perlu tahu terlebih dahulu hal-hal apa saja yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 19 kita menemukan ada 6 hal yang dibenci Tuhan, bahkan 7 hal yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yaitu yang pertama dikatakan mata sombong. Yang kedua lidah dusta. Yang ketiga tangan yang menumpahkan darah orang tidak bersalah. Yang keempat, hati yang merencanakan kejahatan. Yang kelima, kaki yang berlari menuju kejahatan. Yang keenam, saksi yang menyemburkan kebohongan. Dan yang ketujuh, orang yang menabur pertengkaran. Jika kita mengetahui hal-hal yang Tuhan benci ini, mari kita mendisiplinkan diri kita untuk tidak melakukannya dan menjauhkan diri kita dari ketujuh hal tersebut. Nah, bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah? Yang pertama, mendengarkan Tuhan dan memperhatikan perintahnya. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Saudara, mendengarkan itu berbeda dengan mendengar. Mendengarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh, memasang telinga baik-baik, memperhatikan, mengindahkan, menurut untuk nasihat, bujukan dan sebagainya. Jadi dalam mendengarkan ada unsur menurut atau taat. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah? Mencari Tuhan dengan segenap hati. Di dalam 2 Tawarik 15 ayat 15 dikatakan, seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan.
Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Yang ketiga, saudara, apa yang membuat kita berkenan kepada Tuhan? Beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9 dikatakan, dan engkau anakku Salomo, kenalah ayahnya ayahmu, Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Yang keempat, saudara, bagaimana kita bisa berkenan? Datang kepada Tuhan dengan pertobatan. Jiwa yang hancur. Di dalam Mazmur 51 ayat 19 dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Yang kelima, saudara, kerendahan hati dan keadilan disukai oleh Allah. Mazmur 149 ayat yang keempat, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Amsal 11 ayat 1 mengatakan, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Yang keenam, saudara, bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan? Memperhatikan orang yang miskin dan teraniaya. Itu disukai oleh Tuhan. Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Yang ketujuh, saudara, bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah? Hidup menghasilkan buah dan hidup di dalam kekudusan. 1 Timotius 2 ayat 2 sampai 3. Dan Kolose 1 ayat 10 mengatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Jika kepada manusia yang kita hormati saja, seperti kepada orang tua, kepada atasan kita, kepada bos kita, jika kita bisa menjadi orang yang berkenan kepada mereka, maka kita akan bahagia. Apalagi jika kita hidup berkenan kepada Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya. Allah yang mempunyai surga dan bumi, kita tidak akan memerlukan apa-apa lagi, sebab semuanya telah Tuhan adakan bagi kita. Daud menyebutkan mereka sebagai berbahagia, yaitu mereka yang berkenan kepada Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Roma 4 ayat 6 sampai 8 dikatakan, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia
yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Mari saudara, mari kita pelihara. Jika kita sudah ditebus Tuhan, mari kita hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman-Mu kepada kami. Bapa, sungguh berbahagia jika hidup kami ini bisa berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Siapakah kami sehingga Engkau mengindahkannya? Siapakah kami sehingga Engkau telah berkorban, menyerahkan diri-Mu di atas kayu salib, menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Sebab itu biarlah rasa syukur ini mengalir terus di dalam hati kami. Dan kami boleh menjadi orang, menjadi pribadi yang mendengarkan perintah Tuhan. Yang setia beribadah kepada Tuhan. Yang mengasihi sesama kami. Yang menjalankan keadilan di bumi ini. Dan yang hidup seturut dengan rencana Tuhan di dalam kekudusan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita hidup berkenan kepada Allah. Amin.